Saya tidak mikir, tidak mikir, tidak mikir. Pemirsa, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais meragukan nasionalisme Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kalangan internal PDI Perjuangan pun meresponnya dengan menyebut bahwa Amin kecewa karena gagal menyandingkan Hatta Rajasa dengan Jokowi untuk Pilpres 2014. Pernah mendukung Jokowi sebagai calon presiden 2014, Ketua MPP PAN Amin Rais balik menyerang Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mantan Ketua MPR ini mengaku meragukan nasionalisme Jokowi. Amin menilai keberhasilan kepemimpinan Jokowi di Solo dan Jakarta belum bisa dianggap sebagai kesuksesan. Berbagai macam alasan pun dilontarkan Amin, yang kini meminta Jokowi untuk tidak maju di Pilpres 2014. Saya ingin mengatakan di sini, Pak Joko Widodo atau siapapun kalau mau maju, saya wanti-wanti, tolong jangan menjadi tokoh yang hanya diarahkan oleh kekuatan modal. Internal PDI Perjuangan langsung bereaksi atas pernyataan Amin. Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sutarduga meminta Amin memberi waktu kepada Jokowi untuk membuktikan kinerjanya. Sementara, politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menuding Amin menyerang Jokowi karena gagal mewujudkan keinginannya untuk menyandingkan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan Jokowi di Pilpres mendatang. Pak Amin Rais baru seminggu yang lalu meminta Hatta berpasangan dengan Jokowi, dan ketika tidak ada respon dari publik, tidak ada respon dari siapapun, dan tentu Pak Jokowi juga nggak merespon, dia juga tidak mencalonkan, lalu berbalik angin. Saya melihat Pak Amin sendiri up and down lah untuk Pak Jokowi. Kalau karepnya nggak nyampe, lalu bikin statement-statement, dan kasihan Pak Jokowi sebetulnya karena didelegitimasi untuk sesuatu yang sama sekali nggak terkait. Dalam survei Sugeng Sarjadi School of Government, Kamis 12 September, tingkat keterpilihan mantan wali kota Solo ini mencapai 45,8%, mengalahkan elektabilitas mantan Wapres Yusuf Kala, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Wali Kota Surakarta Efek Sadi Rudiatmo yang menjadi wakil wali kota saat Jokowi memimpin Kota Surakarta menanggapi santai pernyataan Amin Rais yang menyebut saat memimpin Kota Solo, Rudilah yang banyak bekerja. Menurut wali kota Surakarta ini, pada saat itu masing-masing bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Enggak lah, kita dua-duanya bekerja, kan Pak Jokowi sebagai wali kota pengambil kebijakan, dan saya sebagai wakil punya peran dan fungsi masing-masing sebagai pembina dan pengawasan. Ya, yang karena kita punya komitmen untuk melayani masyarakat, kita tidak pernah mencari siapa yang berhasil. Yang berhasil adalah rakyat Solo itu. Berarti pernyataannya Pak Amin gimana nih, Pak? Nah, ya saya nggak akan menilai bagaimana yang disampaikan oleh Pak Amin Rais, tetapi pada prinsipnya bahwa saya ditugasi oleh partai PDI Perjuangan untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu kita lakukan berdua. Terus kalau dianggap Pak Jokowi cuma pencitraan, menurut Bapak gimana, Pak? Kalau orang itu kan yang menilai orang loh. Ya silakan saja mau menilai dengan pencitraan, dengan itu hak yang mau menilai kok. Namun dilihat aja nanti hasil akhirnya nanti seperti apa. Ya pemirsa, apa maksud Amin Rais mengatakan Jokowi tidak nasionalis, dan apa tanggapan dari PDI Perjuangan atas pernyataan ini? Langsung saja kita bahas. Sudah bergabung dalam Prime Time News ada Bapak Amin Rais yang bergabung langsung dari Yogyakarta. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam Mbak Ceril. Ya, juga ada Wasekjen PDI Perjuangan, ada Pak Hasto Kristianto. Pak Hasto, selamat malam. Selamat malam Mbak Ceril, apa kabar? Ya baik Pak, dan juga ada analis politik kita, ada Mas Hanta Yuda yang bergabung di studio Prime Time News. Selamat datang. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Saya akan Pak Amin dan Mas Hasto. Selamat malam.
Ya baik, saya akan ke Pak Amin dulu. Pak Amin, sejumlah media massa sudah menulis berita yang mengatakan Bapak mengeluarkan statement yang mengatakan Pak Jokowi tidak nasionalis. Apa maksud pernyataan Bapak ini? Saya kira itu tidak proporsional. Jadi awalnya itu saya didatangi dua wartawan majalah Tempo mengenai kemungkinan membuat poros tengah kedua. Kemudian saya mengatakan poros tengah sekarang ini tidak relevan lagi atau sulit karena politik sudah berbeda sangat jauh. Kemudian saya mengatakan yang penting sekarang ini adalah semua capres itu bisa menanyakan dirinya sendiri, mampu dan beranikah untuk membela kepentingan nasional, mengamankan sumber daya nasional, mengamankan kedaulatan ekonomi, pertahanan dan lain-lain, atau apakah tidak. Jadi masalahnya sesungguhnya masalah poros tengah ya. Kemudian saya membaca untuk sekian kalinya pasal 33 Undang-Undang Dasar kita itu sudah dicampakkan jauh sehingga antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang penanaman modal, Undang-Undang migas, minerba dan lain tidak ada hubungannya lagi, Mbak. Nah karena itu saya mengatakan kita harus melakukan reorientasi terutama pada para capres yang mau maju. Saya tidak mengatakan Mas Joko Widodo nasionalis tidak sama sekali ya, jadi bisa dicek ulang itu. Nah kemudian memang mengatakan Pak Amin siapa kalau begitu? Saya mengatakan daripada kita bicara siapa, mengapa kita tidak duduk bersama membuat parameter apa yang dibutuhkan bangsa besar ini. Bahkan saya mengatakan sebelum Mas Taufik Kimas meninggal itu pernah bertemu saya bertemu beliau di suatu kesempatan. Alangkah baiknya kalau tokoh-tokoh bangsa juga senior yang masih hidup sekarang ini seperti Pak Tri, Pak Habibie dan lain-lain itu duduk kemudian membuat semacam agenda yang mendesak apa saja. Nah, kemudian di situ akan kelihatan tokoh-tokoh yang akan maju. Memang saya mengatakan jangan sampai demokrasi kita itu seperti demokrasi Amerika dan lain-lain, demokrasi jadi-jadian. Karena apa? Yang terjadi adalah pemilik modal, penguasa kaum kapitalisme itu melakukan kooptasi atau mencengkeram kekuasaan politik sehingga yang penting kepentingan mereka tersalurkan, kepentingan rakyat banyak itu bisa terjajar, bisa tidak terawat. Ini terjadi di Amerika yang katanya jagoan demokrasi, padahal Amerika itu kiblat kita. Oke, baik, jadi saya wanti-wanti Pak Jokowi itu sebenarnya by in passing ya. Baik, tapi di sini berarti intinya Bapak menyangkal pemberitaan media yang mengatakan bahwa Bapak menuding Pak Jokowi tidak nasionalis. Saya tidak pernah mengatakan kalau itu bisa satu kalimat direkam oleh majalah Tempo, ya tentu saya akan melakukan jalan kaki ke Solo pulang balik lah ya. Jogja, Solo, Jogja, Solo. Ya, Pak Hasto. Sama sekali tidak pernah ada itu. Ya, itu kesimpulan. Ya. Iya, baik. Pak Hasto, saya akan ke Pak Hasto. Sekarang Pak Hasto juga sudah terlanjur mengeluarkan pernyataan yang bereaksi atas informasi yang mengatakan Pak Amin ini menuding Pak Jokowi tidak nasionalis. Saat ini ada Pak Amin, ada yang ingin Anda sampaikan langsung kepada Pak Amin Rais? Ya, terima kasih. Bagi kami yang harus dilihat di dalam berpolitik itu adalah bagaimana kita membangun politik yang berkeadaban. Sebagaimana kami selalu diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tentu saja kami menghormati klarifikasi yang dilakukan oleh Bapak Amin Rais tadi. Apalagi itu juga dalam satu konteks bagaimana kepemimpinan ke depan itu untuk mewujudkan kembali Indonesia yang berdaulat di bidang politik dan yang tadi secara khusus bagaimana kita berdikari di bidang ekonomi untuk tidak lagi dikendalikan kepada para pemegang modal. Itulah yang selama ini kami jalankan. Kalau memang Pak Amin Rais sangat concern terhadap masalah tersebut, tentu saja kami merasa punya mitra juga di DPR, mengingat pada saat pembahasan undang-undang penanaman modal, undang-undang free trade zone misalnya, itu justru sikap yang disampaikan oleh fraksi PAN itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Tentu saja kami juga masih ingat ketika awal reformasi bagaimana Pak Amin saat itu juga sempat memwacanakan ya suatu konsepsi negara federal misalnya. Sehingga ya tentu saja di satu sisi kami menerima klarifikasi Pak Amin, tapi di sisi lain kami juga memahami bagaimana yang Pak Amin sering menyampaikan hal yang sifatnya kontroversial itu.
Oke, baik Pak Hasto. Sebelum Pak Amin menanggapi pernyataan Pak Hasto, saya akan ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, memang akhirnya dibantah dan diklarifikasikan kembali oleh Pak Amin. Tapi di sini PDI juga sudah mengeluarkan pernyataan yang akhirnya membuka luka-luka lama perjalanan sejarah kita. Tadi dikatakan oleh Pak Hasto, di mana fraksi PAN yang juga tidak membantah ketika ada amandemen free trade zone misalnya. Nah ini sebenarnya dinamika politik apa ini? Ini sepertinya masih berputar antara dengan isu Pak Jokowi ya? Ya, dinamika ini kalau saya menilai positif justru. Kita harus bergeser, dinamika politik kita, pertarungan itu bergeser ke pertarungan gagasan, ide, platform politik. Dan terlepas persoalan yang diklarifikasi oleh Pak Amin, saya dalam poin ini positif. Jadi PDIP harusnya membuat platform politik sebelum bicara Jokowinya. Kira-kira kalau Jokowi berkuasa, itu seperti apa kira-kira gambaran pemerintahan ke depan. Begitu juga Pak Hatta Rajasa dengan PAN-nya. Itu poin satu. Yang kedua, kalaupun tapi sudah diklarifikasi oleh Pak Amin, katakanlah benar beberapa poin itu juga tidak semuanya negatif. Jadi seorang pemimpin itu harus dibedah, tanda petik dikuliti juga, tetapi dengan data-data. Jadi kita ada pertolongan, harus ada pengimbangan. Jadi statement disampaikan oleh Pak Amin, seandainya benar pun, saya kira tidak negatif semuanya, karena itu justru mengimbangi informasi publik tentang Jokowi kepada publik. Ada hal-hal positif, tetapi ada beberapa catatan yang juga Pak Hasto bisa mengklarifikasi balik. Jadi poin ini yang saya kira menjadi hal yang justru tidak negatif ya menurut saya. Satu itu. Tetapi yang kedua, partai politik juga membutuhkan strategi komunikasi politik. Ini yang juga harus hati-hati. Ujung-ujungnya, bicara politik kita di konteks politik elektoral hari ini adalah persepsi publik. Jadi bisa jadi apa dikonstruksi oleh strategi komunikasi politik dari seorang tokoh politik akan berimbas terhadap katakanlah opini, sentimen positif atau negatif publik terhadap partainya, terhadap kandidat dan sebagainya. Jadi saya bergeser, saya setuju kalau diskusinya bergeser pada diskusi yang lebih substansial. Itu tidak ada hal yang negatif sebenarnya dalam dinamika antara statement yang disampaikan oleh Pak Amin. Kalau meskipun Pak Amin mengatakan itu kesimpulan dari media, tapi Pak Hasto juga menyampaikan itu, tapi dengan segala konsekuensinya tentunya. Tadi kalau yang dikatakan Pak Amin mengenai poros tengah dan sepertinya kondisi sudah berbeda sehingga agak sulit untuk membentuk poros tengah. Saya kira itu dinamika politik ya. Kalau saya membaca mungkin saja sebenarnya, mungkin saya sedikit berbeda dengan Pak Amin. Mungkin saja kalau kemudian ada poros yang sudah dibangun oleh Jokowi, kemudian ada poros lagi, katakan Jokowi atau apa, kemudian partai-partai Islam berbasis masa Islam kemudian tidak seperti 2009, semuanya mendukung Pak SBY, tapi dia membuat poros sendiri juga mungkin saja. Tetapi dinamika ini juga bisa dibaca dalam konteks konstelasi politik. Kalau saya membaca misalnya, kita tahu tracking hasil survei terakhir itu tembus di 30% Jokowi. Frekuensi pemberitaan Jokowi sangat kuat sekali. Terakhir ada Rakernas, sinyal kuat dari Ibu Mega, kemudian Ketua DPP-nya Pak Jarod Saiful Hidayat, kalau tidak salah satu kriterianya harus kepala daerah dan seterusnya. Jadi kira-kira sekarang ini ada dinamika yang kuat di PDIP, bisa dikatakan Jokowi sebagai kandidat kuat. Nah, kemudian ada strategi politik dari lawan politik, katakanlah sebelumnya ada Gerindra ya mengatakan menagih komitmen Jokowi. Nah, kalau itu dibaca bagian dari strategi konstelasi politik juga bisa-bisa saja. Dan akhirnya penilai yang jadi juri dalam konteks demokrasi kita hari ini adalah publik. Bagaimana persepsi itu, dan media dan kita semua saya kira bagian dari menyampaikan informasi dan pendidikan politik itu. Baik, saya akan kembali ke Pak Amin. Pak Amin, pertanggal 29 Juli, Bapak sempat menyatakan bahwa mungkin saja jika Jokowi atau Prabowo bersanding dengan Hatta Rajasa dari PAN, Ketua Umum Anda. Saat ini bagaimana pandangan Bapak dengan semakin menguatnya animo publik dengan pencalonan Jokowi sebagai presiden, calon presiden? Bagaimana tanggapan Pak Amin? Ya, tapi sebelum itu saya ingin sedikit menambah klarifikasi, yaitu saya itu pernah dengan Mas Prabowo diundang di forum PDIP, teman-teman fraksi plus beberapa anggota yang lain. Dan waktu itu juga datang Mbak Puan, ya, Mbak Mega tidak datang. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu, saya sampai mendemonstrasikan dengan body language yang sangat ekstrim. Undang-undang dasar itu sampai saya banting. Ya, inilah yang kita lakukan. Undang dasar kita lempar ke tempat yang jauh, kemudian kita lakukan tidak ada hubungannya, disconnected sama sekali dengan undang dasar itu. Nah, di waktu itu saya
sangat jelas sekali sikap saya itu. Dan saya merindukan Mas Hasto dan siapapun, tolong hari ini penting sekali. Saya akan dengan ikhlas dengan datang, mari kita berdialog, ya siapapun diundang untuk memberikan masukan. Karena negeri kita ini tidak bisa dipertaruhkan secara kurang sungguh-sungguh. Siapapun yang menjadi asal, ya dasarnya undang-undang kita pegang, kemudian kekuatan ekonomi kita tegakkan, sumber daya alam betul-betul kita proteksi, kemakmuran untuk rakyat juga untuk konglomerat atau untuk korporat-korporat. Insya Allah Mas, saya terbuka. I belong to you, you belong to the nation. Ya, kita adalah anak bangsa. Saya akan datang. Silakan, kapan saja saya akan datang. Bapak belum menjawab dengan jelas. Jadi sebenarnya bagaimana respon Bapak dengan isu pencapresan Waktu Jokowi? itu begini, waktu itu teman-teman mengatakan, Pak Amin jangan terlalu jadi idealis. Kadang-kadang kita juga realis. Sekarang ini yang paling ngetop itu dulu Mas Prabowo, unstoppable. Kemudian sekarang ada eclipse sedikit gerhana, kemudian Pak Jokowi. Ya. Jadilah seorang realis Pak Amin. Nah, waktu itu saya mengatakan, kalau memang seperti itu, bisa kita harapkan andai kata Jokowi Hatta, itu Jokowi seperti Bung Karno-nya, ya, yang bisa menjadi solidarity making, yang bisa menggerakkan karena rakyat percaya. Kemudian Pak Hattanya itu dengan jam terbang ekonominya dan lain-lain, bisa semacam Pak Hatta lah, ya, atau Prabowo Hatta, sementara seperti itu. Jadi konteksnya agak berbeda, ya, dan waktu itu memang saya memberikan menjawab pertanyaan wartawan ketika kita mengadakan rakernas. Baik, Pak Hasto, ada yang ingin ditanggapi dengan pernyataan Pak Amin tadi? Ya, kembali lagi ini adalah suatu klarifikasi. PD Perjuangan selalu siap untuk berdialog dengan seluruh komponen bangsa, apalagi untuk Indonesia itu sendiri. Itulah yang Ibu Megawati selalu sampaikan, sehingga kemarin jujur saja ketika saya membaca berita dari Tempo Online yang mana Pak Amin Rais menanyakan tentang nasionalisme Jokowi dan kemudian juga dengan menyebut berkaitan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, saya melakukan klarifikasi di situ. Karena sepengetahuan saya pribadi, kami tidak pernah diajarkan oleh Ibu Mega untuk membicarakan orang per orang, apalagi hal yang sifatnya negatif di situ. Nah, sehingga dalam konteks seperti ini yang kami harapkan sebagai pemimpin politik itu adalah satunya kata dan perbuatan. Saat ini sangat jelas bagaimana masalah kedelai saja kita nggak berdaya. Bagaimana negara kita 170 triliun impor pangan dari luar negeri. Bagaimana kemudian liberalisasi di sektor pertanian itu yang terjadi yang membuat petani kita terpinggirkan. Itu masalah-masalah kita di depan mata. Sehingga lebih baik memang saya sepakat dengan Mas Hanta Yuda tadi. Bagaimana sekarang termasuk PDI Perjuangan untuk menyiapkan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar Indonesia semakin bermartabat, agar petani kita semakin berdaulat dan kita tidak perlu import lagi. Inilah yang harus dikoreksi, termasuk dari kebijakan dari pemerintahan SBY ini, yang kemudian liberalisasi di sektor pertanian itu begitu lebar terbuka. Sehingga ajakan dialog dengan Pak Amin Rais tentu saja kita tanggapi secara positif, dan dialog tersebut tentu saja dalam suatu konstruksi bagaimana kita mewujudkan keberdikarian kita di bidang ekonomi dan agar Indonesia berdaulat di bidang politik. Ya, baik Pak Hasto. Pak Amin, Pak Hasto dan juga Mas Hanta ditahan dulu. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan perjelas lagi sebenarnya apa saja yang diungkapkan Pak Amin Rais dalam wawancaranya sehingga muncul berita bahwa Pak Amin mengeluarkan pernyataan Pak Jokowi kurang nasionalis. Kami akan segera. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku ia mendapat tekanan dari sejumlah pihak untuk tetap fokus bekerja di Jakarta. Ia juga enggan mengomentari hasil sejumlah lembaga survei tentang elektabilitasnya yang begitu tinggi. Ya, banyak yang menekan saya untuk bekerja di Jakarta biar lebih giat lagi gitu. Saya itu tidak pernah mikir survei, nggak pernah mikir. Nggak pernah mikir survei, nggak pernah. Mikirnya ganti pasar rakyat, mikirnya ganti menyiapkan ini night market untuk PKL. Apanya? Untuk wilayah politik seperti itu tanyakan langsung ke Ibu Mega atau ke DPP. Ya, kita kembali membahas masih dengan Pak Amin dan juga Pak Hasto dan juga Mas Hanta. Saya ke Pak Amin. Pak Amin,
Iya, Pak Amin, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa kritikan-kritikan yang mungkin menurut Mas Hanta dalam membangun ini dikeluarkan juga bersamaan dengan survei-survei yang semakin tinggi memegang nama Jokowi sebagai capres. Mbak, menurut saya kritikan itu saya kira selama tidak menyerang dalam arti karakter assassination kemudian menyerang pribadi, saya kira baik-baik saja. Ya, ini negara yang terbuka, demokratis gitu. Bahkan kritik-kritik yang bagus itu kalau memang bisa memperbaiki dan untuk membuat perspektif negeri ini lebih bagus, why not ya. Jadi saya kira yang perlu kita camkan sekarang ini adalah bahwa kritik itu selama masuk akal, tidak ada ada unsur fitnah dan lain-lain, mengapa tidak ya? Karena semakin banyak benturan opini itu semakin bagus ya. Kata orang Prancis, deux sacs des opinions yeli la vérité ya. Jadi dari benturan-benturan pendapat nanti akan ada pendapat yang lebih unggul. Jadi kita harus biasakan bahwa mengkritik policy itu sangat bagus. Asal jangan pribadi, saya kira itu lain ya. Jadi dulu zaman Bung Karno pun dikatakan tidak boleh seseorang membongkar guling kasur bantal orang lain ya. Itu sudah offside katanya ya. Waktu itu zaman saya masih muda seperti itu, saya kira masih berlaku. Iya, tapi Mas kalau Amin, polisi seseorang itu dikritik terbuka, mengapa tidak? Mas Amin, saya jadi penasaran nih Mas, karena di beberapa media juga dikatakan bahwa sempat ada statement Anda yang mengatakan yang bekerja di Solo itu adalah wakil wali kotanya, bukan Pak Jokowinya. Apakah betul Anda pernah melontarkan statement ini? Ya, itu saya kebetulan memang orang Solo ya, jadi saya tiap kali juga pergi pulang ke Solo. Memang sebagian teman berikan informasi pada saya, Pak Rudi itu lebih pada policy decision, lebih pada problem solution, sementara Pak Jokowi ini untuk tadi itu ya solidarity making, berusukan ke sana kemari untuk mengambil hati rakyat. Dan memang seperti misalnya pedagang kaki lima yang dulu di Banjarsari itu sepertinya tidak mungkin bisa dipindah, oleh Pak Jokowi bisa dipindah. Saya kira itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang yang punya kemampuan solidarity making tadi. Ya, baik, kalau mengenai statement Anda yang mengatakan bahwa Solo masih miskin dan kumuh, Solo kota termiskin di Jawa Tengah? Itu betul, Mbak. Ya, jadi saya di sini ingin mengatakan apa adanya, bahwa coba dicek ya. Jadi Solo itu termasuk 5 daerah tingkat 2 yang termiskin di Jawa Tengah ya. Kemudian Solo sampai tadi memang bagus, tapi kalau kita sampai ke Ngemplak, ke Nusukan, Kampung Sewu dan lain-lain ya, itu memang masih gelap, masih agak kumuh itu. Dan karena itu saya melihat memang ada semacam engineering, seperti misalnya dulu mobil SMK itu kan menggemparkan Asia Tenggara ya. Kemudian di mana sekarang mobil SMK itu? Itu hanya seperti sebenarnya kemudian hilang ya. Tapi pengaruhnya luar biasa itu ya. Jadi model-model seperti ini kita harus waspada sebagai rakyat yang harus mulai berpikir kritis, demokratis. Hal-hal yang seperti ini harus kita waspadai lah, insya Allah. Oke, baik. Kita harus jeda kembali. Dan pemirsa, usai jeda kita akan tanyakan lebih jauh lagi ke Pak Amin Rais, apakah kritik yang disampaikan ini juga dilatar belakangi karena kekecewaan tidak bisa menyandingkan Pak Hatta Rajasa dengan Jokowi. Kami akan segera kembali saat lagi.